Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansel, kembali lagi di Modcast, Madrasah Podcast. Nah, pada siang kali ini kita itu akan mengangkat topik yang gak kalah menarik nih teman-teman daripada yang sebelumnya. Jadi topik yang akan kita bahas pada siang kali ini yaitu menjaga keseimbangan antara hablu minallah dan hablu minannas. Nah, kedengarannya sangat menarik nih Pak. Ya. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Zakia Gusra Putri, merupakan salah satu siswi dari MAN Kepulauan Selayar. Nah, pada siang kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat terhormat nih. Beliau merupakan Kepala MAN Kepulauan Selayar, dan beliau juga merupakan salah satu tokoh inspiratif bagi siswa dan siswi MAN Kepulauan Selayar. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sehat Ananda? Iya, alhamdulillah. Ya. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Terima kasih untuk beliau di tengah kesibukannya. Beliau itu masih bisa menyempatkan hadir nih membersamai kita pada kegiatan kali ini. Terima kasih buat Pak Kepala yang telah meluangkan waktunya. Nah, jadi kita langsung ke topik saja ya Pak, enggak apa-apa? Iya, siap. Jadi karena topik kita pada kali ini menjaga keseimbangan antara hablu minallah dan hablu minannas. Iya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, sebenarnya apa makna sejati dari konsep hablu minallah dan hablu minannas nih Pak? Iya, terima kasih Ananda, Zakia. Kita sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat madrasah, sahabat religi ya. Alhamdulillah, insyaallah kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, terima di dalam menunaikan ibadah puasa. Dan tentu yang tak kalah penting adalah senantiasa tetap kuat untuk mengisi waktu-waktu bulan Ramadan dengan kebaikan. Salam dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua yang tetap istiqomah dengan risalahnya hingga akhir zaman. Baik, berbicara tentang keseimbangan ibadah individu dan ibadah sosial, atau dengan konsep lain adalah hablum minallah wa hablum minannas, maka kita teringat dengan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, yang paling penting bagi kita itu bahwa memahami ibadah itu harus spektrum yang luas. Bukan hanya sekedar bahwa ibadah itu hanya hubungan kita kepada Allah saja. Tapi hubungan kepada sesama manusia itu juga harus kita anggap ibadah gitu ya. Nah, sehingga dari sini kemudian lahir yang disebut dengan konsep hablum minallah wa hablum minannas. Nah, begitu pentingnya Ananda bahwa hablum minallah wa hablum minannas ini kita harus jaga. Kita jaga keseimbangannya, kita jaga sinergitasnya supaya seimbang, bisa berjalan seiring gitu, tidak berat sebelah. Nah, sehingga kemudian begitu mengingat pentingnya hablum minallah wa hablum minannas ini dalam konsep kehidupan manusia, sehingga dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 112 itu juga Allah katakan, di situ diungkapkan bahwa durribat alaihumuddillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas.
dimanapun kalian berada selalu diliputi kehinaan, toh, kemudian diliputi kesengsaraan, ya. Kecuali memegang dua, menjaga hubungan baik yang dua ini, yaitu apa? Hablum minallah dan Hablum hablum minallah. minannas. Iya, Betul. hablum minallah wa hablum minannas. Minannas. Menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Lalu kemudian konsep sejatinya itu sebenarnya adalah berasal dari takwa gitu. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang kemudian agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Termasuk puasa, Nanda. Puasa itu kan ujung-ujungnya adalah agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Betul banget. Nah, takwa ini harus kita fahami dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama juga baik, gitu. Nah, karena itu takwa yang benar adalah takwa yang di dalamnya itu membuat seseorang itu mampu menjaga hubungan dirinya kepada Allah dan mampu menjaga hubungan diri kepada sesama. Nah, kepada sesama ini sebenarnya bukan hanya manusia dengan manusia, bisa juga manusia dengan alam, gitu ya. Manusia dengan alam dan manusia dengan makhluk yang lain. Sehingga dengan demikian sikap kita di dalam bersosial itu seimbang. Bisa kita jaga keseimbangan kita sesama manusia, bisa juga kepada alam untuk tidak melakukan kerusakan dan seterusnya, dan kita juga menjaga kepada makhluk yang lain. Nah, ini. Iya, itu. Jadi konsepnya itu sebenarnya adalah takwa, ya. Kemudian dan takwa itu mengandung dua dimensi. Harus mengandung dua dimensi. Dimensi vertikal kepada Allah dan dimensi horizontal kepada sesama manusia. Begitu, Ananda. Oh iya, baik. Jadi begini Pak, saya juga ingin bertanya, Ya. Bagaimana sih cara kita menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas di tengah kehidupan yang sibuk ini? Contohnya nih Pak, kalau kita terlalu banyak beraktivitas di luar, kalau kita terlalu disibukkan dengan duniawi, sehingga itu kita tidak memprioritaskan ibadah kita. Ya. Jadi bagaimana sih tips agar kita bisa menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas ini, Pak? Ya, yang pertama tentu untuk kita tetap menjaga hubungan kita baik kepada Allah, ya kita harus sadar, menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal dan sifatnya horizontal. Yang vertikal ini seperti sholat, zakat, puasa, ya, haji, umroh, ya. Ini semua adalah sifatnya vertikal. Yang merasakan manfaatnya itu adalah diri kita dan mendapatkan pahala juga diri kita. Itu jadi konsennya kepada Sang Maha Pencipta. Lalu yang kedua, hadirkan rasa khusyuk, hadirkan rasa tumak ninah gitu ya. Agar supaya kita bisa memaknai gitu ya, memaknai nilai-nilai yang ada di dalam ibadah itu. Ketika orang memahami apa makna gerakan sholat misalnya, makna apa yang kita ucapkan, maka insya Allah ia akan tetap terjaga ibadahnya dan akan istiqomah. Lalu yang kedua, bahwa sadari seseorang yang kemudian tidak menunaikan perintah-perintah Allah itu, konsekuensinya adalah tentu akan gersang jiwanya. Nah, padahal kita tahu bahwa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kekuasaan Allah, hati kita menjadi tenang. Itu dalam aspek
bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita kepada Allah dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita sih untuk menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Saya kira di dalam Al-Quran banyak sekali. Betul. Ya, hadis-hadis Nabi yang kemudian memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua untuk bagaimana supaya kita bersikap seharusnya kepada sesama. Misalnya kemarin ya sering saya sampaikan bahwa ada satu hadis yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi sekali lagi ruh untuk mencintai seseorang atau mencintai apa saja itu sebenarnya adalah berasal dari cinta. Itu makanya kemarin saya sampaikan bahwa kita melakukan pekerjaan kita karena cinta, ya. Kita berkeluarga juga karena cinta. Kita membantu orang karena juga cinta kepada mereka. Tentu cinta yang didasari dengan keikhlasan gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam surah Al-Maidah juga jelas. Ayat 2. Di sana disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, di situ disebutkan bahwa tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dalam hal takwa, ya. Pokoknya yang berbuat baik kita tolong, kita hadir di situ. Nah, tapi jangan tolong menolong dalam hal kejahatan. Jadi ini sudah jelas bahwa konsep tolong-menolong itu perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian satu lagi yang ada bahwa terkait dengan hal-hal yang buruk yang harus kita hindari juga ada. Jadi memang Allah sudah menyiapkan, memberikan petunjuk di dalam Al-Quran itu rambu-rambu kehidupan sosial untuk senantiasa tidak menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Misalnya di dalam Al-Quran bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Satu. Yang kedua wal kadhiminal ghaid. Dua. Wal 'afina 'anil nas. Jadi di dalam ayat ini ada 3 item yang bisa kita jadikan barometer untuk bergaul. Yang pertama itu ya, dikatakan orang yang bertakwa itu yang senantiasa memberikan sedekah. Memberikan sedekah, memberikan infak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik sempit maupun dalam keadaan lapang. Itu satu. Zakat termasuk ya, Pak? Zakat termasuk, zakat. Kemudian yang kedua, yang selalu menjaga amarahnya. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu dalam ayat ini orang yang selalu menjaga amarahnya. Ya. Jangan suka marah ya. Karena tidak akan masuk surga. La taghdab wa la iya. Karena memang kalau marah itu ini salah satu sifat yang memang harus dikendalikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, bahwa Ramadan ini adalah pengendalian hawa nafsu, termasuk amarah, serakah, dan seterusnya. Kemudian yang paling terakhir, ciri orang bertakwa salah satunya adalah yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini juga mungkin agak ya susah ya kalau kita berbicara fakta bahwa kita harus memaafkan orang lain apapun kondisinya itu. Apapun kondisi, apakah kita yang disakiti, nah, kita harus memaafkan, cepat memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain sehingga tidak ada beban dalam diri kita. Nah itu. Kemudian kita lihat juga dalam surah Al-Ma'un, Ananda. Al-Ma'un itu ya, konsep Al-Ma'un
penting untuk kita perhatikan. Di dalam konsep itu bahwa ternyata orang-orang yang pendusta agama itu adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Nah ini ya, betul banget Pak. tidak memperhatikan anak yatim. Kemudian tidak memperhatikan, tidak memberikan makanan atau bantuan kepada orang-orang miskin. Nah, saya kira itu sahabat madrasah, sahabat religi, ini kesempatan bagi kita pada bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana kita peduli, ya, empati ya. Iya betul Pak. Ya begitu. Apalagi di bulan puasa ini pahala itu akan dilipat gandakan. Iya kan, betul, Pak? akan dilipat gandakan pahala, sehingga ya Memperbanyak pahala, memperbanyak ini ibadah. ya betul, itu untuk memotivasi kita. Mestinya kita termotivasi untuk bagaimana kita meningkatkan empati, simpati kepada orang yang kurang beruntung dari kita. Begitu Ananda. Ya. Jadi Pak, misalnya nih, kalau kita kaitkan lagi dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu nih Pak, contohnya ketika kita disuruh memilih antara kita harus melakukan ibadah atau kita harus membantu orang lain. Nah, contohnya nih Pak, kan jarak antara sholat maghrib dan sholat isya kan waktunya cuma sebentar nih Pak. Ya. Nah, ketika kita ingin melakukan sholat maghrib nih, tetapi ternyata keluarga kita ada yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya kalau misalnya sakit nih Pak, jadi harus diantar ke rumah sakit. Ya. Dan itu mungkin perjalanannya itu lumayan panjang. Ya. Nah, keputusan bijak apa yang harus kita ambil di situasi kayak begitu Pak? Apakah kita harus melakukan ibadah terlebih dahulu baru kita membantu orang lain atau bagaimana? Iya. Kalau kita berbicara untuk memilih yang mana, ya saya kira kalau ibadah itu kan sudah ditentukan waktunya. As-sholatu ala waktiha. Kita lihat saja bahwa ketika ada saudara kita yang mungkin masih bisa melihat belum begitu rawan dan seterusnya, saya kira lebih bagus kita melaksanakan dulu ibadah maghrib, setelah itu kita tunaikan kewajiban kita kepada sesama. Ya, apalagi sholat itu, apalagi sholat maghrib yang sudah ada di depan mata waktu di depan mata kita, dan kita ada di tempat karena kita bukan seorang musafir, jadi tidak boleh kita tinggalkan juga ibadah sholat. Apalagi waktu sholat itu maghrib, sholat yang begitu singkat waktunya. Betul. Nah, saya pikir ketika kita melihat saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan yang tidak begitu darurat, ya saya kira kita harus lebih dahulu utamakan kewajiban kita kepada Allah, baru kita tunaikan kewajiban kita kepada sesama. Kalau dalam situasi itu, situasi yang begitu darurat nih Pak, Iya. apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, seperti itu. Ibadah terlebih dahulu tuh. Darurat ya, darurat ini kan begini kalau kita lihat. Ketika ada seseorang yang saya kira kan bukan hanya kita saja, dalam artian berada di tempat itu, masih ada saudara-saudaranya dan seterusnya, kecuali tidak ada sama sekali dan itu membutuhkan kita dan darurat sekali, maka saya kira Allah Maha tahu. Ya tentu kita harus cepat mengambil keputusan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ya saya kira itu. Iya Pak, baik. Jadi membahas tentang hablum minallah dan hablum minannas ini lagi Pak. Ya. Bagaimana kalau terjadi ketidakseimbangan nih antara hablum minallah dan hablum minannas? Apa sih dampaknya begitu Pak? Iya. Ketika berbicara itu malah saya teringat dengan hadis Nabi ya. Hadis Nabi itu ini luar biasa. Memang kita harus jaga secara utuh keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minannas. Lalu bagaimana kalau terjadi ketimpangan? Artinya sholatnya rajin, ya,
sholat sunat, wajib, semua dilaksanakan, zakat, puasa, akan tetapi orang tersebut juga mudah untuk menyakiti hati seseorang, atau memfitnah, atau menjelek-jelekan, mencaci maki, membuli, menghina, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ataupun selalu berburuk sangka. Hati-hati dengan yang keadaan seperti ini, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu ketika suatu Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang santai dengan para sahabat, lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, tahukah apa yang kau tahu tentang muflis?" Artinya orang yang bangkrut. Menurut kamu itu apa? Sahabat mengatakan, yang dimaksud dengan bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya apa-apa. Lalu hal itu disempurnakan, diluruskan oleh baginda Nabi, bahwa orang yang muflis itu atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika dibangkitkan nanti dari kemudian, dia bangga, gitu, bangga dengan pahala sholatnya, bangga dengan pahala zakatnya, pahala sedekahnya, bangga dengan hajinya. Nah, pada saat yang sama datang orang-orang yang dulu pernah disakiti, orang-orang yang dulu pernah dicela, orang-orang yang dulu pernah dicaci maki, dibullying, ya, pokoknya semua datang. Lalu kemudian justru mengadu kepada Allah. Lalu kemudian kebaikan-kebaikan tadi, pahala-pahala tadi dari orang yang dulunya pernah mencela, diberikan semua kebaikannya kepada orang yang pernah disakiti hatinya, gitu. Nah, setelah kebaikannya itu selesai, kemudian keburukannya orang yang membangga-banggakan tadi dengan pahala-pahala sholatnya, ketika habis kebaikannya, tinggal keburukannya. Keburukan dari ini dikasihkan, diserahkan, ya. Lalu dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai, ya, sahabat madrasah, sahabat religi, kita sholat kita rajin, zakat kita rajin, ya, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tetapi kita mudah untuk kemudian bagaimana menyepelekan orang, menghina orang lain, ya, membuli orang lain, memfitnah, mencaci maki dan seterusnya. Akhirnya sepertinya kita tidak punya apa-apa. Artinya apa yang kita lakukan selama ini itu sia-sia karena kita tidak sadar bahwa kita menyakiti orang lain. Begitu itu. Jadi harus seimbang memang. Harus seimbang antara hablu minallah dan hablu minannas. Iya, betul. Tidak boleh ada yang jatuh, ya Pak, antara. Ya, artinya kita berusaha, berikhtiar untuk tetap mensinergikan ini hablu minallah dengan hablu minannas. Harus setara, ya Pak, setara. Iya, setara, seimbang lah. Gitu ya. Nah, Pak, jika kita membahas tentang hablu minannas nih. Iya. Terdapat di surah An-Nahl tentang lebah. Ya, ya. Begitu banyak ibrah yang bisa kita dapat dari surah ini, Pak. Jadi menurut pandangan Bapak ini, bagaimana sih konsep kehidupan seorang muslim jika kita kaitkan dengan kehidupan seorang lebah? Iya, bagus. Menarik juga ini, Nanda Zakia. Iya, memang Allah itu membahas beberapa konsep-konsep itu menjadi ibrah di dalam banyak ibrah pelajaran yang kita ambil. Misalnya surat An-Nahl, ya. Ini ibadah sosial, ini kan ibadah yang dirasakan oleh diri kita dan dirasakan oleh sesama, ya. Jadi bukan hanya kita yang rasakan, tapi orang lain juga akan merasakan, termasuk merasakan manfaatnya. Ya, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, dari konsep lebah, ya, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu adalah konsep insan kamil, kehidupan yang sempurna bagi seorang mukmin.
Makanya di sana dijelaskan bagaimana sih kehidupan lebah itu. Ya, tentu secara pengamatan yang kita lihat, yang pertama ya itu lebah selalu mencari makanan di putik-putik bunga, artinya di tempat-tempat tinggi ya yang lagi berbunga toh. Nah, mengambil sari-sarinya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang bertakwa ia harus mencari maisha, kehidupan atau nafkah untuk kehidupannya itu dengan cara yang halal, halalan thayyibah di dalam Al-Quran itu halal dan baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat lebah itu kalau berada di satu batang itu selalu bersatu dia. Itu lebah itu kelihatan bersatu gitu. Seperti sesuatu yang memang menunjukkan persatuan gitu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa seorang mukmin itu harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah atau persatuan. Baik itu ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah dan wasotiyah. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama muslim, juga menjaga kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia tentunya ya. Toleransi ya Pak? Iya, toleransi, betul. Jadi kita harus menjaga toleransi ini agar supaya kemaslahatan yang ada di masyarakat itu bisa dirasakan oleh orang-orang. Nah, kemudian yang berikutnya, lebah itu kalau sudah berada di batang, sekecil apapun batang itu, dia tidak merusak batang itu. Artinya tidak merusak, dipatahkan dan seterusnya. Ini artinya apa? Bahwa sebagai seorang mukmin yang bertakwa, dia harus memberikan manfaat kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Ya, tidak melakukan kerusakan. Apalagi kerusakan membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat, membuat masalah dengan sesama, atau melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Ini juga harus kita fahamkan kepada sahabat madrasah, sahabat religi, bahwa lingkungan juga harus kita pelihara, kita lestarikan, kita jaga. Karena ini juga merupakan program kantor wilayah Kementerian Agama, bahwa Kemenak Go Green istilahnya. Kita harus melakukan penghijauan. Nah, kalau kita tidak mau melakukan penghijauan, paling tidak jangan merusak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena tidak ada tanggung jawab manusia. Jadi manusia melakukan kerusakan. Nah, ini dilarang. Lebah itu kan selalu menjaga tidak melakukan kerusakan. Ini mesti harus kita tiru kehidupannya lebah. Kemudian yang terakhir, Ananda Sakiyah, sahabat madrasah, sahabat religi, bahwa lebah itu mengeluarkan madu. Nah, madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai seorang mukmin, ya, sekali lagi relevansi dengan hadis Nabi, kita harus memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Kita harus jadi sumber di mana orang-orang bisa menghilangkan kehausan dan kelaparan. Artinya kita jadi sumber kebahagiaan bagi orang, ya. Sumber senyuman bagi orang, ya. Kalau mereka bahagia, kita bahagia. Kalau mereka menderita juga, coba kita ikut menderita. Bagaimana rasanya itu orang yang kurang beruntung dari kita. Jadi intinya bahwa kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa siap untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kerjanya, ya, bagi lingkungan masyarakatnya, dan bagi bangsa dan negara. Saya kira itu, Ananda Sakiyah. Ternyata teman-teman begitu banyak banget ibrah yang bisa kita ambil ya dari
seekor lebah ini. Iya, insya Allah. Jika kita kaitkan dengan kehidupan seorang muslim, ini kehidupan seorang lebah ini bisa dikatakan kehidupan yang paling sempurna nih Pak. Iya, iya. Insan kamil, konsep kamil. kehidupan manusia yang sempurna. Ya. Begitu banyak teman-teman yang bisa kita ambil dari seekor lebah ini. Pertama, dia itu bermanfaat. Yang kedua, dia juga itu tidak melakukan kerusakan. Yang ketiga, dia mencari sesuatu yang halal, makanan yang halal. Dan yang keempat itu adanya toleransi antar sesama. Jadi pada podcast kali ini kita itu bisa mengambil banyak sekali pembelajaran teman-teman di bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Apa dampak jika tidak adanya keseimbangan antara kedua ini? Nah, bagaimana sih konsep-konsepnya? Terima kasih banyak buat Pak Kepala yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada siang kali ini. Sama-sama Nanda, semoga berkah dan barokah ya. Iya. Semoga menjadi amal jariah tersendiri buat Pak Kepala. Amin, Amin ya amin. rabbal alamin. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.